suatu saat mereka akan merekomendasikan Ke orang lain ke kan? orang lain, Iya, iya, iya. entah itu pertemanan, Saudaranya. saudara, Iya, atau iya. bahkan lingkungan kerja dia, Ah, kan betul, gitu. betul. Oke, aku kedatangan tamu satu kampung nih dari Sibolga. Sibolga. Please welcome Yopan di Sitanggang, everybody. Sibolga Pride. Iya, Sibolga. Kalau dia di kota Sibolga, kalau aku di Taptengnya, di Huta Yes. Balang. Beda ya? Beda, secara instansi pemerintahan sebenarnya beda. Beda. Cuman tetangga ya boleh Iya, lah. boleh lah ya. Satu kampung lah Masih bisa satu dibilang wilayah, lah. masih satu kampung. tanah sebenarnya. Hanya Iya, beda iya, iya. instansi pemerintahan aja. Siap. Ini teman saya Yopan di Sitanggang dan aku sama Silaban. Kalau kali ini aku pengen ini sih mengangkat soal pariwisata di kampung kita. Oke. Kamu pernah nggak melihat atau mengalami, merasakan secara langsung Hmm. dunia pariwisata yang tidak mengenakkan lah dulu aku bilang. Ada nggak contoh kasus yang kamu lihat? Ini dalam hal wisatanya kah atau dalam hal masyarakatnya dulu? Semua dulu, Mas. Oh, wisatanya dulu. Misalnya kamu masuk ke sebuah wisata, terus ada Hmm. hal-hal yang nggak mengenakkan, kejanggalan atau kekurangan, kelemahan wisata kita di Tapteng sekitarnya. Oh, mungkin itu banyak ya, bukan mungkin sih, memang banyak masih kalau dari segi wisata ya, karena Iya. kita bisa lihat pengelolaan di sektor wisata di daerah kita itu masih belum maksimal ya. Iya, Dalam iya. contoh kecilnya itu masih yang bisa kita lihat itu dalam hal pengelolaan sampah misalnya, estetika, yang Oh. mana kita masih menjumpai di pesisir pantai masih banyak sampah berserakan. Oh, banyak? Terus kurangnya spot-spot untuk pembuangan sampah, gitu. Mhm. Harusnya kan di tempat wisata itu diberikan tempat pembuangan sampah kan, di Iya. beberapa spot yang orang itu sering lalui Iya, gitu. iya, Jadi betul, betul, betul. jadi orang pun akan lebih mau membuang sampahnya karena ada tempatnya, ada wadahnya kan. Hmm. Nah, selama ini masih belum. Oh, gitu. Contoh lain kalau misalnya kena pungli, udah kena Iya, parkir pintu 1, masuk lagi pintu 2, kena pernah nggak? iya, beberapa tapi tidak semua tempat wisatanya, beberapa saja. Ini khusus Tapteng dulu nih, Iya, Tapteng atau Sibolga? beberapa. Pernah juga? Pernah, kita nggak usah Wah, sebut merek tapi iya, ada gitu, ada. pernah. Yang mana biaya parkir nih, Ah, terus beda lagi biaya masuk, iya, beda lagi. kan gitu. Ah, Harusnya ya esensinya kan biaya parkir dan biaya masuk ya udah samakan aja. satu pintu aja gitu Iya, sekaligus sekalipun kalian bayar. pengen buat biaya parkir dan biaya masuk sama, nggak perlu harus 2 fase gitu kita Iya, lalui gitu. iya, iya, Ya iya. udah include-kan aja harganya gitu loh. Ah, Jadi tidak menimbulkan stigma yang lain-lain kan. iya, jadi Dan lebih masuk akal juga hmm, harganya gitu. hmm. Jangan di-markup langsung parkir 5.000 masuk 5.000 udah 10.000 Masuk lagi nanti ke hotspot-spotnya itu kan beda lagi bayar nih, lagi. bayar lagi nih. Nah, gitu kan. Jadi kayak 3 kali bayar kan? Iya. Iya, benar. Hal seperti ini yang buat wisata kita itu kurang berkembang dan kurang diminati orang ya. Karena Iya, kan iya. tidak semua orang berwisata itu untuk eee, membuang-buang uang gitu. Kadang terutama Hmm, warga lokal ya iya, iya, seperti iya. kita, misalnya kita pergi ke satu tempat wisata itu hanya untuk, stress release gitu loh. Iya, iya. Untuk sekedar memandang laut, memandang Hmm, pantai, untuk iya. membuang kepenatan kita kan bisa aja. Hmm, Nah, dari situ faktor-faktor seperti itu yang membuat orang juga kurang tertarik untuk datang ke tempat wisata kita. kurang ya. Iya, Jadi masalah SDM pengaruh juga pasti. pengaruh dong, Mindset sangat, juga. mindset itu sangat sangat. Kira-kira apalah solusi yang harus kita lakukan mengubah mindset warga Sibolga atau Tapteng sekitarnya? Mungkin lebih ke ini ya, rasa peduli kali ya. Yang menumbuhkan rasa peduli itu apakah kita harus masuk buat pelatihan, sosialisasi atau dari ranah pendidikan kita masuk? Ranah pendidikan sih paling Oh, utama. iya ya. Karena kurasa nggak mungkin pemerintah tidak membuat sosialisasi sebelum-sebelumnya, Iya, atau paling tidak 1 kali, pasti pernah. itu di otakku kan kita kumpulin nih para Ya. pelaku-pelaku wisata yang ada di Iya, kampung kita itu. Kita undang ke sebuah tempat, kita kumpulin terus kita kasih kayak penyuluhan gitulah. iya, Mengubah mindset-nya, karakternya gitu-gitu. iya. Iya. Nah, harusnya itu memang dilakukan dan kurasa pun mungkin sudah pernah dilakukan. Makanya kalau aku rasa faktor paling utama itu, pendukungnya itu dari sektor pendidikan dulu. Iya, iya, iya. Pendidikannya dulu, kita masuk dari dunia pendidikan dulu. Kita, eee, memberikan gambaran-gambaran kepada
semua anak-anak didik atau semua murid-murid di sekolah Iya. bahwa pentingnya menjaga lingkungan misalnya yang Iya, betul pertama. betul betul. Yang kedua itu lebih peka terhadap, orang sekitar misalnya Mmm. baik itu warga lokal maupun wisatawan. Iya iya Terkhusus iya iya, wisatawan yang heeh. notabene-nya itu mereka tidak mengenali tempat itu Iya, sebelumnya kan. bener, Kak. Jadi bagaimana cara mereka nge-treat orang-orang yang bukan warga lokal itu atau wisatawan Mmm, itu. iya. Sehingga orang yang dari luar atau wisatawan yang datang ke situ bisa merasakan kenyamanan kan Nyaman ya. gitu. Jadi suatu saat mereka akan ada niat untuk datang kembali. Mmm, Nah mayoritas kan di tempat kita ini untuk terima orang luar itu masih belum gitu susah loh, ya? susah. Masih ada stigma-stigma yang berkembang di masyarakat Mmm, bahwasanya warga lokal itu harus lebih, eee, dominan untuk menguasai gitu iya, ya. untuk harus lebih dominan terhadap warga-warga pendatang, Pendatang, terkhusus iya iya wisatawan iya. gitu loh. Di Heeh, beberapa daerah ya wisata gitu, masih ada stigma yang berkembang seperti itu. Nah, harusnya kan ini yang dipatahkan gitu, bener bahwasanya bener. ya wisatawan ini datang ke daerah tersebut karena mungkin mereka tertarik kan, Iya, ada sesuatu yang mereka lihat. Nah, ketika mereka mendapatkan apa yang mereka mau di situ, ya suatu saat mereka akan merekomendasikan ke bukan, orang lain ke kan? orang Iya lain, iya iya. entah itu pertemanan, Saudaranya, saudara, iya atau iya. bahkan lingkungan kerja dia, Ah, kan betul gitu. betul. "Ayo ke sana, kemarin kami ke situ, Bagus bagus loh, loh," gitu. enak loh gitu "Enak kan. loh, masyarakatnya welcome loh," Iya iya gitu, iya. iya kan? Iya Nah, bener itu bener. secara tidak langsung mendapatkan promosi gratis, Iya, mulut ke iya mulut kan? kan? Iya, Iya. tanpa harus kita capek promosi lagi, Heeh. mereka sudah membantu kita secara tidak langsung mempromosikan ke orang-orang sekitarnya, begitu. Kalau menurut saya, balik Iya lagi iya ya, iya. menurut Berarti memang paling penting masalah SDM lah itu, iya, mindset-nya, kualitas SDM kita, kan gitu kan. Tapi di samping itu, kita kayaknya perlu buat regulasi lah, misalnya Perda, contoh ya, kalau buang sampah sembarangan, hukumannya ini gitu. Jadi ada, tapi nggak itu dihindarkan. ada, cuman mungkin ya kita tahu masyarakat mungkin sudah terlalu kebal hukum mungkin Iya, ya. benar benar. Bukan kebal hukum sih, cuman rasa tidak pedulinya saja sih, yang menurutku. Karena mungkin menurut mereka, itu masih suatu hal yang boleh ditoleransi. Mmm, Ya memang hal kecil, kalau kita iya lihat dari bobotnya sih sebenarnya itu hal kecil, tapi hal kecilnya itu bisa berdampak sangat besar kan. iya iya, benar. Entah itu terhadap lingkungan maupun sektor wisatanya, seperti itu. Jadi memang kesadaran masyarakat itu masih masih kurang. Itu ya, perlu ya. Terakhir kamu ke pantai di sekitar Tapteng tahun berapa? Terakhir kali ke pantai di sekitar Sibolga atau Tapteng? Udah lama? Eee, kayaknya 5 4, 5 tahun yang lalu dan itu pun sebenarnya bukan tujuannya ke pantai, Terus ke satu tempat restoran yang kebetulan restoran itu tepi dekat laut? dengan pantai, kayak Oh, gitu. Jadi posisi si restoran ini berada di tepi laut ini. bisa akses pijak pasir kan? Iya, Bisa? langsung Oh iya. bisa, iya. Jadi memang bukan sengaja mau ke pantai, karena memang jujur aja untuk ke pantainya sudah tidak menarik lagi Iya untuk iya iya. didatangi, karena Misalnya beberapa kalau banyak iya, faktor ya. kalau hari-hari besar pernah nggak ke pantai dulu-dulu waktu di Pernah kampung, pernah pernah. misalnya 17-an, Natal Pernah gitu, pernah. banyak nggak sampah di pasir-pasir? Banyak. Nah itu ya, itu tadi yang kubilang disayangkan, sangat disayangkan. Sekalipun hari besar, apalagi dengan hari besar kan kita tahu potensi, Iya mmm, manusianya kan akan naik iya kan, peak yang season lah, iya peak iya, season lah. akan terus nih dalam beberapa waktu itu akan Iya, intens kan orang berkunjung berkunjung. Nah di situ perawatan itu tadi, jadi sampahnya itu dibiarin, ditumpuk di situ, tidak langsung dieksekusi, mmm. dibuang gitu untuk orang-orang yang menggeluti, bidang usaha di situ atau bidang Oh, wisata di situ. iya iya Jadi iya. kita yang datang ini terutama, orang-orang dari luar ya, Iya kita anggap iya, anggap kita karena kita merantau ya, anggap merantau. kita orang luar yang Pendatang lah, pendatang pendatang. gitu, yang berharap ada perubahan kan gitu. Iya. Kita aja yang orang merantau berharap ada perubahan, Oh, nggak apalagi orang yang betul-betul dari luar gitu iya loh. iya iya iya. Bukan asli anak situ, Iya, iya kan? yang memang baru tahu tempat itu gitu, Heeh. baru berwisata ke situ. Pasti akan sangat, mendapatkan kesan yang
kurang enak kan Hmm. dengan melihat sampah di mana-mana, tidak ada pengelolaan yang baik dari segi sampah, estetika Iya kan itu iya mempengaruhi benar. estetika Iya. juga kan. Biar kita tahu bahwa estetika itu bukan hanya tentang hiasan, bukan hanya Iya. tentang pernak-pernik, Hmm. sampah itu juga bagian dari estetika, Iya. menunjang kebersihan dan keindahan dari alam atau tempat wisata tersebut, ya kan? Iya. Jadi bukan melulu estetika tentang penampilan atau look atau kemasan Oh dari seni wisatanya, gitu nggak itu iya. aja ya? Oh. Dulu aku waktu kecil ini loh, masih pernah kuliah bule di sekitar Pantai Pandan, Kalangan dulu, waktu aku masih SD Iya, kayak gitu. sama-sama. Kamu terakhir-terakhir berapa tahun terakhir inilah kalau balik kampung ke Tapting atau Sibolga, masih pernah nggak ada lihat bule di Oh, pantai? enggak. Nggak pernah lagi kan? Kalaupun ada bule, itu bukan bule yang berwisata, Jadi mungkin bule yang ada keperluan lain. bisnis. Entah itu bisnis atau mengunjungi kerabatnya kan. Oh, Kalau bule bukan pure untuk menikmati pantai kita itu gitu ya? enggak, Oh, enggak ada lagi. iya iya. Padahal Paling potensi alam kita masih banyak loh, bagus loh. sangat bagus, banyak yang bisa dieksplor. Namun balik lagi ya, pengelolaan itu yang paling utama. Kenapa? Banyak orang selama ini bilang kurang promosi kurang promosi. Menurutku pribadi, Heeh. kenapa kurang promosi? Karena kurang pengelolaan. Oh, Ketika kita mempromosikan sesuatu yang belum baik, belum layak belum dipromosikan layak gitu lah gimana? dipromosikan, Iya, kan berdampak buruk. iya benar. Artinya harus kita benahi dulu kan. Iya, Misalnya kita punya satu produk, kita heeh, buat produk. Produk ini, kita rancang sedemikian rupa, iya, tapi produknya belum selesai nih heeh, prosesnya. Apakah harus langsung kita promosikan? yang Layak gitu. kita promosikan? Kan tidak. Mungkin boleh kita promosikan tapi tidak menampilkan bentuk si barang, kan Iya, gitu. Nah, itu kalau untuk segi barang, tapi kalau untuk wisata kan, nggak bisa kita iya, bilang misalnya ke orang, "Oh tempat ini bagus begini." Orang tidak akan percaya kalau tanpa melihat bentuk atau iya, melihat tempat, paling iya tidak benar benar. gambar atau video kan. Heeh, Nah seperti itu, kenapa kurang promosi? Itu tadi, mungkin karena kurangnya pengelolaan terhadap tempat itu, jadi tidak ada, eee, hal yang sangat baik untuk di-highlight untuk mmm, menjadi sebuah promosi gitu. Karena harus tidak bisa kita pungkiri ya, banyak orang yang kecewa dengan tampilan di video atau foto. oh di video bagus nih, Iya, keren, ketika sampai di lokasi, zonk. ada beberapa tempat di Iya Sumut iya itu iya, banyak bener seperti bener itu, bener, iya ketika iya. orang foto, "Wah Bagus ya, gila, keren nih tempatnya nih. heeh, Wah bagus nih, dari video bagus." Waktu kitanya langsung ke sana, zonk. ekspektasi membunuhmu kawan. Berarti memang di editing yang bagus kayaknya. Iya, rata-rata itu tuh, ya dari proses editing semua Iya sih iya, yang bener bikin bener. jadi terlihat lebih menarik. Nah itu yang harus menurutku pemerintah pikirkan, bagaimana membuat wisata itu terlihat lebih baik sama seperti halnya seperti yang difoto maupun di video orang Iya gitu. iya. Jadi setiap sudut dari tempat itu dibuat sedemikian rupa Tapi untuk harus menjadi lebih original bagus. lah ya, Iya, jangan di kayak manipulasi berlebihan kali gitu, mhm. kayak dia diedit kali gitu. Bagaimanalah membuat setiap sudut tempat ini menjadi menarik, Iya kan iya gitu. iya. Nah itu harusnya jadi PR pemerintah kita sih. Khususnya Sibolga atau Tapteng ya. Iya, khususnya Sibolga Tapteng karena potensi wisatanya sebenarnya sangat besar Banyak kan, dan banyak banyak. juga destinasi-destinasi sebenarnya Iya. di Tapteng atau di Sibolga ini. Ini soal apa ini pernah nggak kamu alami di kampung kita? Sibolga atau Tapteng lah dulu ya, di markup masalah harga, makanan, penginapan. Iya, Pernah pernah nggak? pernah. Nggak coba? Misalnya Nah, pada zaman itu ya, iya yang kamu alami lah dulu. pada zaman itu kalau kita makan misalnya Indomie, Oke, mie Indomie kuah kuah, ya Indomie kuah. di tempat non wisata Berapa misalnya, satu porsi? katakanlah 10.000 Pada saat itu? pada saat Iya pada itu, saat itu. katakanlah 10.000. Iya. Sampai di tempat wisata, itu bisa sampai 20.000. Wih 100% di markup-nya? Iya, tapi balik lagi ya, sekali lagi disclaimer Tidak tidak semua, tapi semua, adalah tapi oknum ada kan, adalah oknum oknum. itu. Kenapa aku bilang itu cukup markup harga, ya semua orang tahu harga Indomie berapa Mmm, dan proses pembuatannya seperti apa, mhm, kan cukup simpel. Artinya kalaupun
membuat harga di tempat wisata memang wajar dinaikkan, Iya, tapi tidak sebegitu besarnya iya, gitu, betul, sangat betul. jauh gitu loh, sampai 100% gitu. Bahkan bisa lebih, Iya, lebih 100%. betul. Kalau misalnya harga normalnya misalnya di pasaran, di warung non wisata itu sepuluh Iya, ribu ya kalau dibuat 15.000, 13.000 sampai lima belas 15, ribu ya it's okay ya gitu, normal lah itu masih normal. bisa lah. Tapi kalau sampai dua Dua puluh puluh dua ribu lima ke atas, wah itu udah kelas bintang 5 Bro. Harusnya dari look, harusnya plating-an, Iya, pokoknya dari look piringnya iya harus harusnya mewah, gelasnya. iya iya kan udah kayak Ini sekelas MasterChef, padahal mangkoknya mangkok penyajian plastik juga nya. iya. Nah Aduh. itu hal seperti itu mungkin orang kurang aware terhadap itu ya, tapi Ah, harusnya hal seperti itu yang salah satu penunjang gitu. Terus seperti menurut menurutku ya, ya, seperti air air mineral misalnya, ya, dari brand tertentu misalnya, kalau sudah sampai di objek wisata, mmm, itu bahkan naiknya bisa sampai misalnya harga di warungnya itu 3.000 jadi 3.000. 7.000. Oh, di atas 100 Bang. Iya, dengan size yang sama gitu. Size sama, merek sama, Iya, ukuran sama juga ya. bisa kita tahu lah merek yang paling A terkenal misalnya heeh, misalnya A lah, si merek merek A, A ya. ini, heeh. Di Kalau di warung warung 3.000. 3.000 Heeh, kita beli, iya. sampai di tempat wisata bisa 7.000. Pernah juga loh 10 atau 8. Nah itu aku belum pernah Aku ketemu sih, pernah. aku pernah ketemunya itu yang 7.000. Heeh, Bukan pelit ya, kalau dari sektor wisatanya kita pikirkan, sektor wisata itu akan sangat membunuh tempat wisata itu, kenapa? Karena orang tahu gitu loh, di tempat wisata yang lain mungkin beberapa tempat yang lain iya. tidak seperti itu. Nggak semahal itu. Dan menurutku juga ya, kalau untuk air minum kemasan seperti itu, Heeh, nggak usah terlalu jauh dinaikkan, karena kita tahu itu air minum yang mudah diakses. iya, benar. Artinya di banyak tempat kan banyak juga Banyak yang jual, penjualnya. ya. Tidak harus sebegitu besarnya untuk kenaikannya. Kalau misalnya harga di warung biasa 3.000, tempat wisata 5.000 goceng boleh lah Iya, ya? boleh, Ah, normal lah, bisa lah. normal gitu. Ini sampai 7.000, 8.000, aduh, udah di atas 100% untungnya. Iya, hal seperti itu yang membuat makanya kayak aku bilang tadi ya, perlunya pembekalan juga sih Iya, terhadap iya, SDM, terhadap UMKM juga. iya, Kenapa UMKM di beberapa tempat wisata di daerah kita itu iya, tidak maju? Ya salah satunya karena itu juga. iya, benar. Harga, permainan harga. Orang jadi, apa ya, ada efek jerah kan, "Kok mahal Iya, kali nih," gitu kan. Kayak bahasa Batak parsahalian gitu kan, di tempat betul. lain nggak semahal ini gitu loh. Ya seperti kita bilang ya, bukan masalah pelit ya, lagi-lagi nih disclaimer, ini kita bicara harga ini bukan karena kita pelit, tidak mau ngeluarin duit ya, Bet bukan. Tapi salah satu pendukung wisata itu adalah UMKM. iya, betul. Sebaliknya, pendukung UMKM itu juga adalah wisata yang di tempat itu. Heeh, Artinya 2 hal ini saling bersinergi kan. mhm, Dan itu harus satu satu atau harus sejalan mhm, gitu. Jangan terlalu memarkup harga yang membuat orang-orang akhirnya berpikir untuk membeli. Tapi bukan berarti dikatakan harus murah juga, tidak. iya, Artinya lebih masuk akal saja biaya iya, produksi dengan biaya jualnya berapa, gitu kan. Misalnya katakan biaya produksinya sekian, mmm, ya untuk harganya taruhlah sekian. iya, yang penting ada untung lah Iya, dikit gitu, jangan terutama nih ya, ini yang kawan-kawan yang kita. yang paling sering nih aku jumpa ya pengalaman pribadi Iya, ya. Misalnya berwisata ke satu tempat A, dia tahu kita heeh, bukan orang situ, heeh, harganya bisa naik. Ketika kita bawa orang yang dari tempat situ, heeh, ikut berbelanja ke situ, lebih harganya murah. bisa lebih murah. Iya, dan aku udah pengalaman itu. Itu fakta, Iya, secara pengalaman pribadi iya, ya. iya, betul, betul, betul. Lagi-lagi disclaimer tidak semua Iya, pengalaman iya. pribadi ada di beberapa tempat di Tapi daerah. kasus banyak. Iya, Nggak semua memang, tapi banyak kasusnya, banyak kali, gitu. Jadi kalau masalah harga ini udah kayak kemahalan kan, ini sini mahal, sini mahal. Jadi aku dulu lah pribadi ya, warga Tapteng gitu. Jadi nggak minat aku pulang kampung, dan aku lebih suka liburan kayak kita lah kan, kita di Batam nih. Malah istilah Singapura lah kita liburan, balik iya, kampung mahal kali kan. Sini mahal, kelapa muda sebiji sekian. Apalagi yang di Pandan itu yang tusuk-tusuk kerang ya. Ih iya, mahal lu sekarang satu tusuk itu. iya ya. Iya mahal, nggak tahu berapa, ih mahal lah pokoknya. Makan bakso kalau pas sekitar pantai
mahal, padahal jarak dekat ke tepi jalan, yang pinggir jalan itu jauh beda harganya, hanya seberang jalan doang. Iya, aku belum pernah coba juga. Iya, itu yang apa, apalagi sotong, tahu, kerang, itu Iya, iya. ditusuk-tusuk dia Yang tusuk-tusuk gitu iya ya? pakai bambu itu, kayak gitu. Iya. Itu mahal itu. Jadi Hmm. udah naik harganya, mungkin inflasi juga kali ya. Kalau masalah ini gimana itu, ada beberapa kasus viral lah, yang ini nggak di-Tapteng dulu nih, masalah di sekitar Danau Toba. Tapi Nah, Danau Toba ada nggak pengalamanmu pahit kayak gimana itu di sekitar Danau Toba? bukan ada, banyak. Banyak. Yang kamu langsung alami, lihat Iya, langsung gitu, secara pengalaman pribadi. coba say something. Itu makanya aku juga tidak heran kenapa Danau Toba itu tidak maju Susah maju ya? atau susah maju, padahal itu wisata internasional. Yes, Labelnya internasional loh. iya, Secara kedudukan sama seperti Bali harusnya. harusnya, Karena bener. sama-sama wisata internasional Heeh, labelnya. Kan gitu. heeh. Makanya Wonderful Indonesia kan Danau Toba salah satu yang jadi highlight-nya kan. Masuk masuk masuk. Nah, karena balik lagi ya, memang tidak bisa dipungkiri di Sumatera Utara inilah, kita bicara Sumatera Utara. Heeh. SDM itu memang sangat berpengaruh, Mmm, sangat berpengaruh. Dari segi bidang apapun termasuk wisata ini. Kenapa? Pengalaman ke Samosir. mhm. Jadi aku tuh secara pribadi udah beberapa kali ke Samosir, bukan beberapa kali sih, sudah cukup sering. Udah Baik sering lah. iya, baik secara baik berwisata secara ada kepentingan seperti lomba dan lain-lain ataupun Heeh, secara pribadi iya, gitu, sudah beberapa kali ya. Penyakit di sana itu salah satunya markup harga. balik lagi ya Iya, soal harga. contoh aku pernah makan di satu tempat, Ah, pesan mie goreng itu harganya 28.000. 28.000. Mie Lokasi di goreng mana nih? biasa di Di Samosir. Samosir, oke. Mie goreng biasa, Tempatnya elit, restoran elit tidak atau gimana? biasa, tempat warung biasa, Biasa? biasa. Oke. Karena aku mikir kan, kalau aku makan di tempat elit atau yang dekat dengan wisata, Ah, mungkin harganya akan mahal. Jadi iya, namanya orang trip sendiri, trip pribadi, bukan hemat sendiri sih, lah. aku sama teman-teman. Maksudnya trip pribadi tanpa ada sponsor, ya kita kan mau meminimalisir pengeluaran kan, Iya, biar low budget ya. low budget. Jadi ya namanya anak-anak lajang, zaman itu dulu masih kuliah gitu kan. Mmm, Jadi makanlah, makanlah, pilih tempat yang menurut kita "Ah, murah nih," gitu? "Ah, iya, murah nih." setidaknya standar lah Iya gitu iya kan. iya, Karena jauh dari sektor wisata, wisata iya gitu iya. kan, makan. Mungkin mereka tahu, ini asumsi kami pribadi ya, Ah, mungkin karena dilihat kami bukan warlock di situ, dari segi logat dan segala ah, macam ya kan. Itu mungkin yang buat harga itu jadi mahal, jadi harganya itu di-markup jadi 28.000. 1 piring Iya, mie. satu piring mie, mie goreng, Mie-nya mie apa? mie goreng kuning sih, mie kuning Mie goreng biasa. kuning. Pakai ayam, pakai udang, Tidak, seafood? biasa cuman telur dicampur gitu aja seperti biasa Oh, pada umumnya. oke. 28.000. Iya. Nah, yang buat kami tahu itu di-markup Ah, adalah ketika teman kami ah, yang orang lokal situ, heeh. kami bawa ke situ. Oh, Kami di next time-nya? iya, di next time, next day, Heeh, waktu kami situ, kami kemarin makan memang tidak sengaja, iya, kami kemarin makan di situ loh, "Ayo makan situ aja lagi yuk," gitu. Awalnya heeh. kami tidak berpikir bahwa itu di-markup, Iya iya iya. "Ayo makan situ lagi yuk," gitu. "Ayo," gitu. Lumayan apa jugalah, "Berapa emang makan situ?" Kata teman kami ini, Heeh. 28.000. "Hah? Mahal kali? Kok mahal kali?" "Iya, kami kemarin makan mie goreng, nasi goreng gitu, 28.000, pukulan 28.000," gitu Iya kami iya. bilang. "Ah, nggak betul itu, kemarin itu, nggak ada segitu, coba ya aku Heeh. tes," dibilangnya. Pergi Pergi lagi lah, dia, iya. dia beli nih 1 bungkus, Heeh. aku ingat itu dia bawa uang 50.000, benar-benar lima puluh Iya. ribu. Dibeli dia, wah itu asli, harganya ternyata tidak Berapa? 28.000, harganya 15.000. Oh, hampir 100% juga ya, Iya, dinaikkan dia ya. 15.000. Wih, Karena iya dia iya. warga lokal kan, Iya dan iya iya. mungkin karena itu tidak jauh dari sekitar rumah dia, Dekat lah. masih dekat. Mmm, Jadi mereka mungkin masih saling kenal iyalah. satu sama Heeh. lain. Kami kemarin makan di situ karena nggak enak sama rumah teman kami ini, sama orang tua Mmm, dan keluarga yang lain kan, karena kami iya iya. cukup banyak kemarin kan.
Jadi Jadi makan di luar lah gitulah, iya, ya. sekalian lah makan di luar aja ya, sekalian mau pergi juga Iya akhirnya ke iya. tempat wisata yang kami tuju kan, biar sekali jalan aja gitu. Mhm. Nah, si teman kami ini kemarin belum ikut, dia Oh. kemarin itu ada kepentingan gitulah, Mhm. jadi yang membuat dia datangnya nyusul, Iya. nyusul kami, jadi kami pergi dulu gitu. Makanya dia nggak ikut pada saat makan itu kami tahunya. Jadi itu pengalaman pertama itu. Mmm. Pengalaman kedua Oh ada lagi nih? ada Lokasi di ada mana yang bisa kedua ini? ngusir lagi deh. Sama sekali lagi? Iya, Sekitarnya? sekitar Oke. situ. Jadi beli kami nih cari-cari apalah souvenir UMKM di situ. Untuk oleh-oleh ya? Wah, itu luar biasa. Kami beli baju di toko sebelah Mmm. itu harganya sekitar 30 ribuan. 1 pieces. Mhm. Di toko dia sampai 50 ribu dengan motif dan baju yang Sama? serupa, Bahannya juga sama? sama. Sama. Ya kita tahu lah, biasalah baju-baju di tempat wisata Iya kan, iya. Yang ada rata-rata lekto batu belik gitu iya, kan? rata-rata sama kan, Iya. dari jenis kain, Iya sama. motif, kan Heeh. sama kan, mirip-mirip, warna, kan Sama, iya gitu, sama. iya. Nah itu, kok di sana 30 ribu, di sini 50 ribu. Nah itu lagi, mungkin Tempatnya elit nggak? Kayak bistro-bistro enggak, gitu nggak? UMKM biasa, Oh. tenda-tenda gitu, Iya iya iya. itu. Lalu homestay, Beda lagi harganya? Beda-beda? ya, yang menurut kami dari ketika itu kan kami ke homestay-nya kan, Iya. dari segi kamar, fasilitas yang Mhm. disediakan, agak tidak worth it dengan harga. Harga. Berapa harganya? Duh, aku lupa pada saat itu yang berapa harganya, yang pasti Di bawah gopek lah? ya masih di bawah Oh gopek ya di deh. bawah Cuman gopek. menurut kami dari segi fasilitas yang disediakan, agak sedikit tidak worth it dengan Iya iya. harganya. Seperti misal kamar mandinya itu di luar. Jadi kalau mau mandi, Oh, itu luar harus kamar keluar gitu? kamar Oh, dan itu sama dengan kamar mandi umum. Artinya orang lain yang berwisata bisa masuk ke situ bisa juga? masuk juga mengakses kamar mandi itu. Oh, tahun Jadi berapa sih itu? 5 tahun lalu, 10 tahun lalu ada? 8 tahun iya lalu? udah lama lah. Lupa tahun-tahun berapa, Ada 8 tahun lalu kayaknya. lama. Itu, lalu ya tidak bisa kita pungkiri lah seperti kita ketahui, sudah cukup banyak apalagi di sosial media nih ya. Iya iya. Seperti kemarin, Yang viral-viral itu yang viral itu? mhm, Lucinta Luna, Iya iya iya, viral tuh. Puji, Heeh Awkarin. heeh. Kita tahu kan mereka ini seleb sosial media yang Iya benar. besar fanbase-nya Iya kan di banyak. Indonesia. Ketika mereka berkunjung ke Danau Toba menggunakan pakaian-pakaian yang cukup seksi, Heeh. yang sedikit memperlihatkan aurat, terutama Lucinta Luna ya, yang Iya. benar-benar berbikini, Mhm. itu kolom komentarnya sangat miris. Apa yang kamu baca komennya? Coba masih ingat nggak kamu? Banyak, tidak menghargai Budaya lokal gitu? budaya lokal dan segala macam, pokoknya tentang budaya lagi-lagi, budaya budaya Heeh. budaya. Ini yang mau kubilang di situ, tidak Banyak. masalah Heeh. kalau Lucinta Luna berbikini di tempat yang memang tempatnya Kan wisata, wisata. internasional pula kan? Itu yang mau aku bilang. Ingat loh, Iya, label Danau Toba itu wisata internasional. internasional. Iya. Artinya dengan label internasional ini kita harus bisa menerima Siapa aja masuk, siapa aja siapa aja yang datang. masuk Iya. dengan budaya yang dia bawa, Heeh. ya kan? Entah itu Iya budaya benar. kebarat-baratan ataupun tidak. Yes. Kalau memang itu mau jadi tempat yang sakral terus, Heeh. jangan dijadikan tempat Tutup wisata aja ya, tutup aja ya. Iya internasional. benar. Jadikan wisata lokal aja. Ada segmented-nya lah, wisata Iya, lokal suku agama ini kalau enggak ya kan. iya. Iya, nggak bisa ini ya. Itu kenapa bule juga tidak atau enggan berkunjung ke Danau Toba. Karena terlalu banyak aturan itu mungkin ya. Iya, Nggak yang bisa kayak menurut gini gitu. mereka kurang nyaman berada di sana. Hmm. Kita berkaca ke Bali. Yes, Bali dulu Kenapa nih Bali. Bali? Semaju Ini itu. Abang udah pernah ke Bali kan? Udah Aku juga udah bersekali, pernah. iya. Kalau kita ke Bali misalnya, kita lihat orang Bali tuh dengan rentetan budaya mereka, pakaian mereka, semua adat istiadat mereka tetap mereka jalankan. Tetap jalan loh. Tapi mereka tetap menerima budaya luar. Iya, bule-bule masuk tetap ya kan. Mereka welcome kan? Welcome kan? Terus kita lihat ketika mereka sedang beribadah, sedang melaksanakan tradisi budayanya.
Mereka tidak terdistraksi dengan lingkungan sekitar yang aktivitas-aktivitas di sekitar mereka. Mereka tetap fokus. Iya, iya, iya. Justru dengan kefokusan mereka, justru orang luar yang jadi terdistraksi untuk menyaksikan mereka. Iya, 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 iya. Artinya apa? Budaya mereka itu masih tetap mereka jalankan meskipun mereka menerima budaya lain, budaya luar yang masuk. Walaupun banyak datang bule dari berbagai Iya, negara, budayanya nggak hangus kulihat tetap iya. jalan kan, agamanya juga tetap jalan. Itulah yang aku bilang budaya yang statis tapi dinamis. Iya, 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 iya. Artinya budaya mereka tetap mereka jalankan, tapi menerima budaya lain budaya lain untuk masuk Masuk. tanpa merubah budaya mereka, Iya, gitu loh. benar. Makanya aku bilang statis tapi dinamis. Ada tetap tapi ada penerimaan juga. Hmm. Nah, itu yang nggak kita temukan di Danau Toba. Sumatera sekitarnya lah, Sumatera Iya, Utara sekitarnya. secara keseluruhan semua tempat di sana itu terlalu terpaku dengan adat istiadat daerah tersebut Iya, yang memaksa semua orang harus bisa menerima itu. iya. Misalnya wisatawan yang datang ke sini harus ngikuti aturan kami kayak gitu ya, Iya, gitu ya. Disemut sementara itu. kan oke lah kalau misalnya orang yang berwisatanya adalah orang seperti kita sama orang Batak, Yang udah ngerti, paham, udah ngerti. ngerti. Nah, Bagaimana kalau orang Jawa, orang Sunda, bule, orang orang bule bule, yang nggak tahu budaya iya, Sumatera Utara orang gitu yang kan. tidak mengenal budaya Heeh, Sumatera Utara gitu loh. pasti, hah, terkejut dia. Mungkin mereka akan mengakui dan mengikuti budaya itu. Iya, Tapi untuk datang ke situ lagi mungkin tidak. Karena kenapa? Karena mereka merasa bahwa itu memang tidak diperuntukkan untuk mereka. iya benar, kayaknya nggak cocok kita di sini, Iya, kayak gitu kan. Bener, dengan bener. aturan setempat. Iya, iya, iya. Itu yang menurutku perlunya ini opini pribadi ya, Iya, nggak apa-apa. lagi-lagi. Ini menurutku perlu dirubah dari sektor wisata Danau Toba. Kita lihatlah, Festival Danau Toba selalu diadakan Hmm, sampai musik internasional gitu, iya, label internasional, tapi meskipun artisnya itu aja. iya, Dengan label internasional tentu mereka berniat untuk menarik wisatawan asing kan, iya, termasuk orang luar negeri. mmm, Sama seperti F1 kemarin, iya, jet ski itu tingkat dunia loh. Itu diadakan di sana gunanya itu apa? Untuk menarik wisatawan asing wisatawan, juga kan. iya. Tapi Lihat, setelah siap itu sepi ya? ada, tidak ada kan. Iya, nggak ada pergerakan. Karena balik lagi, Iya ya, menurutku, maaf nih untuk semua teman-teman masyarakat Danau Toba dan sekitarnya. sekitarnya ya. Menurutku di sana masih belum welcome terhadap budaya asing. Masih apa ya, tertinggal ya Iya, pola pikir itu gitu. dalam artian begini, bukan berarti kita menerima budaya asing, lalu kita mengikuti dia. Enggak, Bukan, bukan. kita menerima budaya asing untuk masuk, tapi kita juga menjalankan dan Budaya mempertahankan kita. budaya kita. Iya, benar. Kan gitu. Iya, iya. Ya bagaimana caranya? Sesuaikan aja, Mhm. penyesuaian aja kan gitu. Kalau kita sedang menjalankan budaya kita, jalankan. Kalau kita cinta budaya kita, lestarikan. Iya, ya. Justru tunjukkan kepada mereka bagaimana budaya kita yang sebenarnya. Dengan begitu mereka akan tertarik, Iya, iya benar. kan? Seperti si Gale-Gale misalnya. Mhm. Itu sudah sangat eh, Mendunia lah itu ya. mendunia kan. Iya kan. Nah, yang seperti itu maksudnya. Si Gale-Gale itu kan tradisi dari cerita turun temurun kan. Mhm. Kan tetap dijalankan. Kalau mungkin ke tempat-tempat seperti itu, Mhm. ya orang bule pun pasti mau. Karena tidak tidak perlu bagaimana-bagaimana. Tapi Iya. kalau misalnya ke Danau Tobanya, seperti ada kemarin kasus juga di Danau Toba yang kapal apa itu lupa, Ihan Batak ya, Iya, kawan iya. Ihan. Jadi ada bule-bule yang di kapal itu, Mereka sewa kapal itu. iya, Aku mereka sewa, kurang tahu sih heeh, detailnya ceritanya. mereka sewa ini kapal, terus mereka minum minuman alkohol Di dalam kapal di itu. dalam kapal itu. Di dalam kapal itu ya, Tapi kapalnya sambil berlayar kan? iya, Iya. di Danau Toba. Nah, itu dikecam sama masyarakat sekitar karena Oh. menganggap mencemari tradisi budaya yang ada di situ. Gini dong, mereka bule, mereka itu sudah terbiasa dengan Minum minum alkohol. alkohol, Iya benar. iya kan? Heeh. Dan di dalam situ pun sesama mereka juga bule. Iya benar. Yang kedua, mereka sudah sewa itu kapal, Udah bayar sudah juga, bayar. heeh. Artinya mereka pun berhak untuk Menikmatinya menikmati lah, iya. fasilitas yang ada di kapal gitu Heeh. kan dan menggunakannya. Mhm. Kan gitu. Menurutku selama mereka masih sesama mereka Mhm. minum di Mhm. situ Mhm. dengan alkohol tersebut, menurutku nggak masalah. Iya, iya. Kecuali misalnya mereka bawa alkohol, pesta miras diajak semua warga lokal, Terus mabuk.
terus mabuk, Merusak merusak fasilitas, fasilitas, mengganggu orang gitu, baru heeh. salah. Iya bener, Tapi kan masalahnya kan itu yang baca heeh. dan kulihat itu di internet, itu masih sesama bule. Meskipun Mmm, ada beberapa warga lokal nih, bukan warga lokal ya, warga pribumi lah, aku nggak tahu itu apakah yang warga meng-handle lokal. nakodanya mungkin. Bukan, ada orang wisata juga di kapal itu. Oh ada Aku nggak juga. tahu apakah itu warga lokal yang berwisata atau dari luar kota. Mmm, Yang pasti ada orang pribumi juga. ya pasti ada lah. Yang menurutku ya udah sah-sah aja sih sebenarnya. Namanya wisata internasional. Iya, kalau nggak mau bule datang ke Danau Toba sekitarnya, ya udah tutup lah. Buat aja Benar. plang di situ kan, wisata ini khusus orang ini gitu. Iya, Cabut statusnya internasional itu saranku ya, cabut cabut status aja. internasionalnya. Balik lagi loh, namanya internasional. Udah semua orang bisa masuk situ ya kan? Iya, dan Iya, budaya yang masuk pun akan beragam iya kan benar dengan benar. berbagai macamnya. Ya kalau itu tidak bisa kita terima, jangan jadi wisata internasional. Berkaca dari Bali, lihat Bali, sampai mana kita bicara ke seluruh dunia, Iya, pasti ada yang tahu Bali. udah segala warga negara kayaknya ke situ kan? Iya, pasti tahu Bali gitu. Kalau kita tanya, "You know Indonesia?" Nggak Misalnya bule, tahu. sama bule, beberapa ada yang tahu. Iya Tapi iya. kalau kita bilang, "You know Bali?" Ya Bali. Jadi orang Heeh, bule itu juga, kebanyakan orang bule itu tahu Bali itu seperti Bali. negara. Iya benar, Padahal Bali itu adalah sebuah bagian dari negara bagian dari Indonesia, negara Indonesia kan, saking sudah terkenalnya. terkenalnya. Itu yang aku maksud. Jadi Berarti pemerintah, Kapteng, Sibolga, atau Sumatera Utara, Samosir sekitarnya kayaknya perlu belajar ke Bali ya? sangat Atau ke perlu, Jawa atau ke Bali gitulah, Bali sangat lah ya? perlu, terutama ya Danau Toba ya. Iya. Kita lihat potensi Danau Toba gila. Banyak loh. Jujur, aku itu salah satu orang yang sangat terkesima dengan Danau Toba. Makanya Mhm. aku gak bosan-bosan dengan Danau Toba. Aku cinta itu dengan Danau Toba. Meskipun udah berulang kali dikecewakan dengan Mmm, orang-orang di situ, tapi aku akan mau tetap datang ke sana. Karena kenapa? Saking bagusnya tempat yes. itu, kita kayak melihat lukisan loh Iya bener di bener. depan mata kita. Padahal itu Iya. nyata gitu. Tapi balik lagi, yang akan berkunjung ke situ hanyalah orang-orang lokal seperti kita, Iya iya iya. gitu loh. Bahkan orang dari luar Jawa pun enggan datang ke sana. Apalagi soal keramah-tamahan ya kan? Iya, "Oi, gimana Kak?" Kita tahu lah orang kita orang Batak. Kenapa bisa gitu? Gimana gimana komentarmu? Soal komunikasi orang-orang kita Batak yang ada di sekitar sana, kan orang luar kan banyak datang misalnya dari Jawa, dari luar. Kalau kayak gitu cara komunikasinya, "Mana kowe? Sini!" Takut dong orang. takut. Kenapa kan? Karena itu tadi, kita mungkin terbiasa dengan itu, Iya, tapi orang lain kan tidak. terkejut batin gitu. Nah, iya, itu yang menurutku harus Diubah boleh lah ya, diubah. diubah diubah. Maksudku begini, tidak semua hal harus kita paksakan untuk bisa diterima orang lain, terutama Benar. orang dari luar, Mhm, gitu loh. Oke lah, sesama kita orang Sumatera Utara, mengerti, udah udah tahu lah ya, terbiasa dari iya. kecil udah begitu gaya bahasanya. Tapi orang dari luar kan akan terkejut. Padahal niat kita bukan mau marah, tapi mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah Marah, marah. iya. Nah itu karena mungkin di daerah mereka hal seperti itu tidak pernah mereka Iya jumpai kan, benar terutama benar. di tempat wisata. Nah, itu yang menurutku juga harus diperhatikan gitu. Tapi balik lagi, ya SDM tadilah, Harus perbaiki ya. memperbaiki SDM. Bagaimana semua dibekali dengan pengetahuan yang Iya iya iya. lebih luas gitu, knowledge kan. Knowledge tentang dunia Iya, pariwisata, knowledge tentang karakter atau psikologis ketika meng-handle tamu, iya, komunikasi semualah ya. Dunia hospitality harus diajarin gitu. frekuensi bule untuk berkunjung ke Samosir itu sudah makin berkurang. Nah, ini bukannya soal membandingkan ya. Danau Toba, Sumatera Utara, khusus Sumatera Utara dulu deh. Diadu nih ke Singapura, diadu ke Malaysia atau Indonesia. Malaysia Singapura masih di atas kita loh jumlah wisatawan yang datang. Iya, Malaysia apalah wisatanya loh. Tapi hanya modal Petronas doang. Ih gila itu. kan Kalau wisata kita lebih indah kok di baru-baru ini sini. kan kami dari Malaysia kan. Iya, Yang menurutku, aduh potensi dari segi wisata kayaknya belum apa-apa masih deh. jauh di bawah kita. Jauh sebenarnya. Tapi kenapa wisatawan banyak ke sini? Ya itu tadi, seperti pengalaman pribadiku baru-baru ini kan dari Iya. Malaysia. Meskipun mereka tahu aku orang Indonesia dan aku beragama Kristen, Eee, mereka itu tidak
memandang itu. memandang itu. Iya benar. Tetap dilayani Iya, bagus ya. mereka menerima aku sebagai wisatawan dari Indonesia, Iya benar. gitu, dengan kebudayaan yang kubawa. Misal, Iya. aku bawa makanan, keripik, Heeh. oleh-oleh dari kawan gitu, kami Ya. bawa, terus bawa saus juga. Iya. Kami makan di tempat itu kami pakai saus itu, Heeh. kami pakai keripik itu. Iya. Dilihat pelayannya, Heeh. dilihat waiters dan segala macam, mereka nggak komen apa-apa. Oh. Karena mereka mengerti, oh ini bukan orang Iya Malaysia. benar Mereka ini benar. wisatawan dari Indonesia, lidahnya tidak terbiasa dengan bumbu dan masakan dari negara kami. Mungkin mereka memaklumi lah ya. Iya Memaklumi benar. gitu. Soal harga nggak ada markup di Malaysia. Tidak sama. Misalnya hari ini datang ke tempat yang sama nggak dinaikin gitu Iya, kan, tetap sama gitu. sama. Fasilitasnya juga bagus. Kita bukannya diskriminasi atau membandingkan, Iya. tapi itulah faktanya. Negara tetangga kita adu soal potensi alamnya ke mereka, aduh jauh kali di bawah kita. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa wisatawan asing mereka itu jauh berjuta-juta kali lebih banyak? Itu yang jadi tanda tanya besar loh. Serius. Itu tadi lah, SDM. Iya sih, sih. Budaya yang kita bawa waktu datang ke sana mereka terima. Sebaliknya budaya yang mereka bawa ketika datang ke sini tidak bisa diterima di tempat kita, Iya, di beberapa daerah ya. iya, iya, iya. Kayak misalnya lah, yang tadi tuh, bule kan udah terbiasa ya minum dengan alkohol. Iya, misalnya pakai bikini pun udah terbiasa Udah ya kan, terbiasa di kan pantai gitu di kan, pantai. iya. Kecuali mereka berbikini keliling kota, di Iya, tengah kayak kota desa-desa itu, bilang, heeh, baru salah. iya, Dan mereka pun nggak bodoh ya berbikini bener, keliling kota, di yang tengah kota, bukan tempatnya yang bukan bilang, tempatnya. Kan mereka berbikini di daerah-daerah yang memang di di wisata, spot-spot iya, di spot-spot tertentu kan. heeh, Tempat mandi misalnya, kan gitu. kolam, Kolam, pemandian, pemandian pokoknya gitu kan. beach, iya. Minum alkoholnya pun seperti itu. Ya mereka memang namanya bule, minuman sehari-hari kan Udah alkohol, sehari-harinya, kan jadi gitu. nggak mungkin kita larang kan? Terutama kalau mereka berada di daerah dingin, Iya iya, kan. Samosir kan dingin. Makanya, untuk menghangatkan tubuh mereka kan. Iya iya iya, Nah itu yang aku bilang. Jadi maksudku harus lebih welcome lah iya bener, terhadap budaya atau luar. orang yang masuk ke Iya, sini. tanpa memang harus kita nggak bilang ya mereka mengikuti dan meninggalkan budaya, enggak. Enggak, Tetap junjung tinggi, cintai budaya kita, benar, tapi tetap juga menerima budaya luar. Biarkan, tetap kita pantau. iya Maksudnya kita benar, terima, kita biarkan, bukan sesuka hati mereka, bukan. Tetap kita ikuti, kita pantau. masih di jalur yang aman Masih di lah jalur yang gitu, aman iya, gitu. bener, Dan kalaupun mereka melihat itu, mereka akan heeh, fine-fine aja. Kalau misalnya mereka lihat, kita menerima budaya mereka, heeh, tapi kita juga menjalankan budaya kita, iya mereka iya. akan fine-fine aja. Karena sifat bule kan masing-masing, siapa Iya lu benar siapa benar, gue. iya iya. Memang kayak gitu sih. Kita nggak ganggu mereka, mereka nggak akan ganggu Iya iya, kita. benar benar. Sekalipun misalnya mereka datang ke satu tempat wisata, Mmm, mereka juga bisa kok menyesuaikan dengan budaya setempat di situ. iya pasti bisa. Iya, gitu loh. Cuman ya namanya bule, mereka kan pasti membawa budaya mereka juga, Iya kebiasaan iya, mereka benar kan. Termasuk yang minum alkohol tadi, iya, benar kan benar. gitu. Nggak Nah mungkin itu, kalau di Danau Toba atau di pantai-pantai yang ada di Indonesia kita suruh mereka baju tertutup, ya nggak mungkin ya kan. apalagi mereka terbiasa dengan casual yang santai kan, outfit yang Santai, iya, santai, celana pendek, heeh, kaos-kaosan, maaf cakap sampai wanita pun mungkin tidak memakai bra kan, mhm. hanya ditutup dengan kaos saja kan. Karena negaranya pun udah kayak gitu biasanya mereka Iya, gitu. dan orang bule kan memang menyesuaikan dengan musim ya, ketika Iya mereka benar, berkunjung suatu daerah, musim di daerah itu panas. musim panas, ya mereka Baju-baju terbuka lah, iya, tipis-tipis kan, tipis-tipis. heeh, Ketika mereka di daerah dingin, ya mereka mencari yang bisa menghangatkan mereka, yaitu iya, minuman tadi, pakai kan gitu. jaket, Seperti kemarin aku pernah lihat konten di TikTok, ada orang bule yang pertama kali datang ke Indonesia, jadi pertama kali nyampe ke Jakarta nih, mmm, dia bingung dengan orang Indonesia yang berkendara menggunakan jaket. mmm, Dia bingung dengan orang Indonesia yang berjalan menggunakan hoodie, jaket gitu. iya iya iya, Sampai dibilang dia gini, orang ini pakai bahasa Inggris, "Wah, di sini orangnya, sangat-sangat unik," dibilang dia. "Karena dengan musim panas yang seperti ini, pakai jaket tebal. masih pakai jaket gitu, untuk menutupi tubuhnya. Sedangkan aku yang baru datang ke sini, saya sudah merasa kepanasan," kata dia. "Tapi mereka ini tidak merasakan kepanasan, Iya sorry. iya, Baik-baik saja dengan kondisi itu, mereka menggunakan jaket, mereka menggunakan hoodie gitu, iya, baju yang sangat tebal," katanya. "Sementara aku yang baru datang ke sini sudah merasakan kepanasan," gitu. heeh.
Nah kan bule seperti itu ya. Iya Dia iya iya. menyesuaikan dengan musim kan. Iya. Kalau musim panas pakaiannya seperti apa mereka. Iya. Ya itu tadi, semua balik lagi memang ke mindset. Iya. Kalau Ya nggak dibekali dengan mindset yang benar, susah maju ya. susah. Padahal seharusnya kalau dari sektor pariwisata, harusnya ya dengan potensi alam lah dulu bilang yang ada di Sumatera Utara, khusus Sumatera Utara aja, dengan potensi alam yang kita miliki, harusnya income untuk pendapatan daerah, harus bisa kita kalahkan Malaysia atau Singapura. Jelas. Harus bisa, harusnya. Jelas. Seyogianya gitu kan, kalau dari potensi alam itu. Danau Toba, Gundaling, Sepi-Sepi, oh banyak kali, Pulau Nias, Banyak. banyak kali. Tapi faktanya Singapura, Malaysia di atas kita jumlah wisatawan dari negara asing terbanyak. Mereka berjuta-juta loh. Padahal yang mereka pamerkan hanya Gedung-gedung. gedung-gedung City Light. Iya kan? Marina Bay Sands. Apa ya patung air singa itu. Iya. Padahal kita udah sehebat itu. Ay, kapan lah kita bisa gitu ya? Kira-kira. Itulah. Gimana bilangnya ya? Kalau andai kan semua masyarakat kita welcome Ya. terhadap budaya lain, mungkin kita bisa mengimbanginya. Contoh lagi nih, kemarin beberapa tahun yang lalu aku ke Thailand. Ah, Jadi tour guide-nya ini sangat fasih bahasa Indonesia. Awalnya aku mengira tour guide kami ini adalah orang Indonesia. Karena dari logatnya, dia jadi udah orang native Indonesia. Indonesia. Oh, Indonesian native iya dia. native juga ya. Bener-bener logat dan segala macamnya nggak ada Pas. Thailandnya Iya gitu ya. loh. Jadi aku pikir dia ini adalah orang Indonesia yang bekerja di Di sana. Thailand. Ternyata orang Thailand Ternyata asli. Thailand asli. Thailand asli, pure blood, semua itu Thailand. Kira-kira umur berapaan dia? Ya itu aku 30 ke lupa ya, atas, tapi 30 enggak, 40. masih muda. Masih muda? Kayaknya 20 ke 30 lah masih kan. Oh, Tidak 30 ke 40, masih 20 ke 30 gitu kan. antara itulah ya. Iya. Nah, waktu itu dia tour guide kami kan ke sana kemari dari Bangkok, dari Bangkok ke Bangkok lah. Kalau orang sana bilang Bangkok kan. Bang. Dari Bangkok ke Pattaya dan beberapa daerah lagi kan kami. Jadi aku tanya, Ah, "Kenapa Thailand ini benar aku tanya, "Kenapa Thailand ini semua banyak sektor wisata terutama di Pattaya ini?" Aku bilang. iya. Seluruh Pattaya ini tempat wisata semua, Iya hiburan benar semua benar. aku bilang. Jadi dia bilang ternyata salah satu pendapatan Thailand terbesar itu dari sektor Sektor wisata, wisata. iya benar Makanya di benar. sana tempat wisatanya itu dibekali pemerintah Disupport dengan tuh ya. disupport UMKM-nya juga. Oh, Salah satunya, aku bingung nih yang kutanya juga, kenapa semua tempat wisata di sini orang ini bisa banyak bahasa asing termasuk bahasa Indonesia, bahasa kami. Jadi bilang, "Iya, salah satu orang yang paling banyak berkunjung ke sini adalah orang Indonesia." Dia bilang. Jadi kami itu bisa berbahasa Indonesia dan ternyata dibekali oleh pemerintahnya. Diberikan pelatihan kepada mereka untuk berbahasa asing. seperti les lah gitu loh Salah ya. satunya bahasa Oh, Indonesia. gila ya Itu keren kenapa ya. dia juga logatnya sangat native Indonesia. Hmm, Bener-bener ngobrol kayak kita gini iya bahasa ya bahasa Indonesianya. Indonesia. Sampai dapat ya Tapi dia logat itu ya. logatnya lebih ke Jakarta ya. Oh iya iya iya. Mungkin ambil logat yang umumnya Iya kan. benar Jadi benar. logat dia lebih ke Jakarta gitu. Awalnya aku baru nyampe situ, ketemu dia, beli apa nih kartu data lokal situ. Nah, Aku panggilnya Mas karena mikir waktu dia manggil dan ngobrol sama kami itu emang orang Indonesia karena logatnya itu oh, gak ada Thailand-Thailandnya lagi. jadi punya sendiri ternyata orang Thailand. Ternyata orang Tapi Thailand. udah dilatih Mhm. berbahasa. Wah, Nah, di Pattaya itu semua pusat hiburan, wisata, bagus-bagus misalnya tempatnya itu. bagus-bagus. Dari alam, dari bangunannya Semua semua. lah. Di sana tempat wisata, full wisata. Hal positif yang kuambil dari situ adalah mereka tuh menerima budaya luar, tapi tetap budaya Thailandnya masih ada. Salah satu Tidak sektor tergerus. tidak tergerus. Oh, Salah satu sektor wisata yang di sana adalah budaya Thailandnya juga. Artinya apa? Mereka mempertahankan budayanya sebagai sektor wisatanya, tapi mereka juga menerima budaya luar masuk ke oh sana. iya. Contoh, di situ banyak restoran pinggir jalan, kafe Hmm, yang menyediakan minuman-minuman beralkohol. iya. Kenapa? Karena itu tadi orang bule banyak datang ke sana. Pasti wajib ada kan Iya, alkohol. tetapi Nah, ada tapinya. Bulenya tidak minum di pinggir jalan. oh Itu gitu. dia. Kenapa? Karena tempatnya disediakan.
Iya iya, iya iya iya. Ngerti nggak, Bang? Iya iya iya. Artinya yang mau kita lihat di situ orang bule pun pakai pikiran kan. Iya. Kalau ada tempat seperti itu, mereka juga nggak akan mau minum di pinggir jalan, mabok-mabokan di pinggir jalan. Kan gitu. Iya Memang iya. tidak bisa dipungkiri, ya seperti di Bali pun di Thailand itu memang ada beberapa bule yang mabuk sampai ke pinggir jalan. Ya itu kan persentasenya kan Kecil lah. kecil lah Iya iya dibanding yang iya. lain. Kan gitu. Itu dia. Nah, hal seperti ini yang aku maksud. Kan kita bicara persentase ya. Iya. Kalau persentasenya memang lebih menguntungkan, lebih banyak untungnya dibanding ruginya, kenapa tidak sih? Kenapa nggak kita genjot wisata di Sumut itu gitu kan? Supaya Mhm. mendatangkan APBD kita lebih gede gitu, Iya, pendapatan daerah kita sukses lah gitu ya. Kok bisa negara tetangga kita yang negaranya kecil, jualannya pun hanya gedung-gedung, city light, tapi wisatanya banyak gitu, wisatawannya banyak, aduh. alam buatan, kan itu yang Ya alam mereka jual. buatan, Bobak Danau Wadu apa gitu, ya paling Kita kan, alami loh. alami kan kayak lukisan kan. Potensinya sangat, wah, Itu gila. yang kemarin viral kamu tonton nggak videonya yang kan lagi naik-naik apa sekarang, naik-naik jet ski itu. Oh, yang Yang dipukul, dipukul bur gitu loh. berantem mereka. Itu gimana komentarmu? Kamu udah tonton video itu? Udah, itu lagi lah SDM kan. Iya. Jadi makanya aku bilang kita bahas panjang lebar dari tadi sebenarnya balik lagi ke SDM Iya sebenarnya. iya. Pembenahan SDM di semua sektor dan wilayah di Sumatera Mhm, Utara khususnya ya. Pembenahan SDM itu sangat sangat penting. Memberikan wawasan mhm. kepada masyarakat bagaimana sih wisata itu dan bagaimana membangun wisata itu. Mmm, Apa nih goals yang mau kita ambil? Bagaimana nih cara membangunnya agar orang lebih tertarik? Jangan datang hanya untuk sekali, tapi datang untuk berkali-kali. iya harusnya gitu. Kebanyakan di Sumatera Utara kan gitu jadinya. Orang Persahalian ya. datang iya, kalau orang Batak bilang parsahalian. Persahalian Orang sebulan datang sekali sini. sekali udah, yang penting aku udah pernah ke sana. Udah Kalau untuk niat datang berkali-kali ke sana udah enggak lagi. enggak, Karena apa tadi? Itu udah tadi. muak bilang. Beberapa faktor yang sudah kita bahas tadi itu dan masih banyak lagi sebenarnya yang nggak Banyak. bisa kita bahas. Sebenarnya kasus yang kualami pun banyak kali loh di Sumut itu yang nggak mengenakkan. Kalau diceritakan itu semua kayak nggak tahu berlembar-lembar. Iya, mungkin bisa berepisode-episode ini. Iya banyak kali. Kamu kan kasus makanan tadi, aku ada kasus makanan sekali. Ini di Tuk. Tahu kan Tuk kan? Itu kan Oh, deretan-deretan aku hotel nggak mau ya. sebut sebut merek sih, tapi Abang Nggak sebut. usah. Di Hmm, daerah lah, daerah Tuk lah. mhm, Aku nama restoran atau hotelnya enggak. Dia sebenarnya ini 2 tingkat gedungnya ini. Di bawah itu restoran sama lobinya, mhm. di atas hotelnya. Jadi restorannya ini biasa, nggak pakai AC, biasalah tempat duduknya plastik yang Iya biasa iya itu, iya iya. tuh kursi plastik gitu, meja Nothing special lah iya, bilang. meja ditempeli spanduk-spanduk, tahulah kan? Heeh. Biasa. Tahu nggak harga nasi goreng di situ pakai telur mata sapi 25.000. Itu di sekitar tahun 2013 atau Wah, 2014. Aku masih ingat lah, antara itulah. gila. Di bulan-bulan April kali ya atau Maret 2013 atau Maret 2014. Nasi Gila ya, goreng pakai telur mata sapi 25.000. gila ya. Air putih 1 gelas 1.000. Air putih Bahkan air putih pun bayar bilang. 1.000. Jadi aku bayar 26.000. Di waktu yang sama, di time yang sama, di kota Medan nasi goreng dengan porsi kayak gitu, model kayak gitu paling mahal 12.000 loh. Paling mahal. Udah mewah kali tuh 15.000 di kota Medan. Di Pringgan, di Pancing, kawasan-kawasan mahasiswa lah kita bilang ya, di USU sekitar Padang Bulan atau Pancing, pakai telur ceplok atau telur dadar paling mahal 10.000, 12.000, udah mewah kali. Udah ada timunnya, udah ada Mhm. tomatnya. Ini di itu tuh 25.000. 25.000 loh di waktu yang sama. Itu tempat wisata nggak? Maksudnya bukan apanya, maksudnya spotnya itu memang lagi di spot wisata? Sebenarnya bukan wisata sih, karena sepanjang jalan itu hotel-hotel di Tutu itu, bukan wisata itu. Sebenarnya nggak bisa kita bilang sih nggak wisata ya. Memang semua sektor di Samosir ini adalah Ya dibilang wisata, wisata lah dibilang setiap itu. sudut kan. Cuman balik lagi seperti yang kita bilang tadi, tolonglah harganya jangan terlalu di-markup. Iya 25.000 loh. Memang kalau di-compare nggak bisa sih ya apple to apple kalau kita compare dengan misalnya Medan yang Iya. tidak tempat wisata kan, yang Abang bilang itu. Cuman kan yang balik lagi Jauh, seperti jauhan kali iya, gitu. seperti yang kita bilang di awal. Harganya terlalu jauh lah.
harganya itu jangan terlalu digoreng setinggi itu, Heeh. gitu loh. Itu Soalnya kan persalin juga. ujungnya kan jadi gitu kan, Iya. orang yang datang jadi mikir, "Ah, udahlah sekali ini aja lah ke sini." Akhirnya hanya karena mungkin tidak semua tempat ya, Mmm. beberapa tempat aja oknum, akhirnya orang-orang yang datang ke situ yang mengalami kejadian itu mengeneralkan keseluruhan. Iya. Bener nggak? Iya, Itu efek yang harus kita terima. Jadi digeneralkan sama kayak orang Jawa pernah lihat baca di TikTok, "Ah, di sana nggak ada, mmm, tempat makan yang friendly untuk muslim," gitu. iya, Ada iya, banyak iya. banyak, Ada. cuman di beberapa tempat memang yang mereka jumpai tidak ada, Iya. kan gitu. Akhirnya apa, mereka generalkan kan. Jadi semua lah kayak gitu Jadi berarti. semua padahal banyak loh di Padahal Samosir banyak. dan sekitar Danau Toba, daerah Iya, Danau iya, Toba yang iya, iya. friendly untuk muslim gitu Heeh. tempat makannya. Banyak, sangat banyak. Iya, Ini juga buat teman-teman yang mungkin nonton dari luar Sumatera Utara, terutama yang beragama muslim, iya. jangan takut ke sana. Di sana itu banyak tempat makan Banyak. tempat makan yang untuk kalian, Yang untuk halal muslim ada yang lah. Iya, halal, iya. tempat makan halal sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Tarapet pun banyak, Star Parapat juga Banyak. banyak, iya. Hanya saja mungkin beberapa Segelintir orang orang tidak menemukan itu dan mengeneralkan iya, benar benar dan benar. merasa susah menemukan, padahal tidak, banyak. Hanya saja mungkin pada saat Belum itu ketemu. dia tidak Iya, ketemu tidak kan. ketemu, itu aja paling. Memang kita akui di beberapa daerah di sana, ada memang yang sama sekali tidak ada tempat makan untuk, eee, muslimnya Iya, gitu, yang halalnya, makanan halalnya. Tapi bukan berarti semua dong, semua daerah iya, itu, enggak kan. pasti ada lah Iya, hanya yang di bersih. beberapa titik tertentu aja. Dan itu pun kurasa zaman dulu, kalau sekarang mungkin udah ada di semua titik. Udahlah, udah maju pun Iya, kayaknya. untuk sektor itunya ya. Iya, iya. Nah, kemudian aku tambahin kan, di waktu yang aku pergi ke tuk-tuk itu, Mhm, soal kamar hotel nih, penginapan nih. iya, Dia harganya aku adu dengan harga hotel di Kota Medan ya, karena aku kan berangkatnya dari Kota Medan sama kawan-kawan kan, mmm, ke Tuk-Tuk, ke Samosir. Kalau saat itu di bawah 200 kamarku itu, tidak pakai AC, iya, karena dingin mungkin nggak udah pakai dingin AC. ya, heeh. Nah itu oke, ukuran kamar hampir sama, persis sama. Mhm, Kemudian untuk ini yang aku masih ingat kali, aku nggak ngada-ngada ya, di bednya, itu sepertinya belum diganti atau bekas atau gimana, ketika aku tidur buka baju, langsung gatal, serius. Dan temanku pun buka baju, tahu lah cowok kan buka iya, gatal. Ini nggak pernah dicuci, nggak pernah diganti bed cover, maintenance ya ya. itulah, itu masih ingat kali aku gatal. Kalau memang di hotel-hotel yang bersih, buka baju pun kita nggak gatal, Biasa nggak iya aja biasa memang. aja, nggak ngaruh, ini gatal. Biar dia enak tidur kan, buka baju pakai celana pendek, tarik selimut. Wah, hanya nggak semenit 2 menit, ih gatal nih, apa ini? Ih, gitu loh. Berarti ini kayaknya udah lama tak diganti atau gimana, aku kurang tahu juga gitu. Maintenance ya. Iya maintenance-nya. Jadi aku pun nggak langsung ngomong sih sama pihak hotel, gimana nggak komplain, ya udahlah nikmati aja lah gitu. Tapi balik lagi seperti tadi, pas saya lihat Mhm. besok-besok ke sini lagi. Dan murni ya jujur besok-besok entah bulan depan nggak ke situ lagi kami cari hotel yang lain di Tuk-Tuk itu, nggak itu lagi. Iya, Dengan harga yang sama diadu ke Medan, di Medan itu dengan harga itu yang di bawah 200 ya, 170 atau 180 dia pakai AC. Standing shower air hangat, air dingin. Ada TV, udah smart TV, itu di Medan, di kota Medan dengan harga segitu. Diadu ke sini. Ya Tuhan, selimutnya kayak gitu. Aduh, pokoknya itulah. Jadi kayak nggak worth it seperti yang kamu bilang itu kan, kalau di kota dengan segini, di sini kok jelek kali gitu. Pokoknya banyak kali lah. Jadi kesimpulannya apalah masukan untuk Sumatera Utara, Tapteng, untuk memajukan wisata kita? ya itu tadi sih sebenarnya paling utama pembekalan dulu, knowledge kan. Ya, ya siapa yang Bagaimana mau dibekali nih? Para pelaku masyarakatnya, atau pelaku semua? pelaku sektor wisata, Khusus pelakunya aja dulu ya? khusus pelakunya aja dulu, Iya, pelaku sektor wisata entah itu UMKM ataupun yes. tempat dan sebagainya. Iya, Pembekalan dulu terhadap mereka bagaimana pariwisata itu, seperti mhm. apa pariwisata kan, bagaimana cara memajukannya, terutama dalam hal kalau kita pengen ini dijangkau sama orang Iya internasional, bener, kan gitu. iya, Bagaimana cara menerima budaya dari luar, mhm, tanpa meninggalkan budaya sendiri, yes. itu sebenarnya poinnya.
Jadi memang perlu pembekalan terhadap masyarakat ini biar ke depannya wisata kita ini terkhusus di Sumatera Utara ini lebih maju Biar gitu. maju ya. Biar tidak ketinggalan. Karena sayang sekali label internasional tapi seperti tidak Iya, tidak internasional internasional. gitu loh. Sedangkan orang lokal nasional aja, apa ya, nggak mau lagi ke situ gitulah. Iya, Iya. sayang kan label Heeh. internasional tapi rasa tidak Iya, internasional. benar benar benar. Iya kan? Itu yang perlu. Karena pemerintah sudah sangat mensupport habis loh untuk Danau Toba ini. APBN, Udah banyak juga kucur situ. mhm, termasuk penyelenggaraan ajang-ajang internasional Iya kan iya. sampai bandara pun kan Iya Silangit. iya. Silangit itu dijadikan bandara internasional gunanya untuk mensupport Danau Toba juga loh, Iya benar. sektor pariwisata Danau Toba. Nah itu artinya pemerintah pun kan sebenarnya sudah memberikan pembekalan yang cukup baik sejauh Mhm. ini. Hanya saja mungkin masyarakatnya Yang di yang bawah-bawah belum ini ya. ya Berarti perlu masyarakatnya. nggak kita undang misalnya para pembicara-pembicara yang handal misalnya entah dari Bali atau dari mana, membicarakan wisata ini ketika ngasih, penyuluhan itu gitu loh. Kalau pembicara warga lokal mungkin efektif nggak menurutmu? Perlu perlu dan tidak perlu sebenarnya kalau Misalnya kita menurutku. carilah, misalnya nih dari di kota mana wisata yang paling bagus, contoh Bali lah, let's say Bali. Kita panggil pembicara atau apalah kita bilang ya, pembicara Iya, gitu. bagian dinas pariwisata Tapi mereka. melakukan penyuluhan tentang wisata ke daerah-daerah tingkat kabupaten yang ada di Sumut, gitu maksud Sebenarnya aku. kan ini kan tidak perlu dipanggil kalau menurutku. Makanya aku bilang tadi perlu dan tidak perlu. Jadi dinas pariwisatanya aja yang bekerja? Iya, artinya kan dari segi kan ini kan sesama dinas pariwisata kan bisa saling berkomunikasi ya. Iya, dari tingkat, kabupaten sama Mhm. provinsi? Ataupun Mmm, berkaca dari banyak hal, nggak mungkin mereka katakanlah tidak usah memanggil, mereka berkunjung ke sana, mereka lihat bagaimana masyarakat di Bali, mmm, bagaimana wisata di Bali, iya. bagaimana UMKM di Bali. Lalu itu kita Melakukan terapkan, riset iya, kan, lalu bisa difilter kan, mana yang perlu dan cocok, mana yang tidak. ke daerah kita gitu, Iya, ke daerah heeh, kita kan gitu. heeh. Riset seperti itu aja pun boleh, lalu nanti diterapkanlah di sana, Mmm, kan gitu. iya Makanya tadi benar benar kubilang benar, perlu dan tidak perlu juga sebenarnya. Ada perlunya, ada juga tidak perlunya. mmm, Jadi kalau menurutku tergantung kebutuhan aja. tergantung kebutuhan Yang daerah pasti itu ya? iya, yang Iya, pasti SDM-nya memang harus perlu dibekali dulu tentang pengetahuan pariwisata biar menunjang benar benar. kemajuannya. Kalau diadu nih, Danau Toba sekitarnya kegiatan internasional ya, menurut aku yang kulihat, diadu sama Kepri, khususnya Bintan. Di Bintan itu kayak hampir tiap hari loh ajang internasional. Hampir tiap hari, kok bisa pikir begitu. Kok kampung kami kapan lah bisa gini ya. Contoh ya, Bintan Marathon. Gila. Iya, Yang datang maraton di situ dari Jepang, dari Korea, gila. Peserta maratonnya udah kuliah bro di Lagoy. itulah. Dari Korea, dari Cina, dari Eropa. Peserta maratonnya bersaing sama yang orang lokal orang situ. Udah ikut aku sekali. Bintan Marathon. Kuliah di belakang. Orang Jepang, hoi semua ikut orang Jepang maraton di Bintan. Kapan lah di Sibolga kayak gini gitu, di Tapting bawah kayak gitu, selancar ini. Kalau internasional diadu Sumut ke Bintan masih jauh loh, jauh kali. Bisa aku bilang ya hampir tiap hari kegiatan internasional kalau kita cek ya, kalender pariwisata mereka hampir tiap hari kayaknya Bro, Bintan itu Kepri ini. Kalau kayak Sumut kalau diadu, nggak mungkin kalah kita Sumut kan, Enggak, wisata kita banyak. wisata kita itu sangat banyak, sangat potensial alam kita di sana. Misalnya kita bilang satu-satu contoh Danau Toba, apalagi, Sapuran apa ya, air terjun Piso-Piso, ya Hmm, kan, Tongging, Brastagi, oh banyak banyak kalau kali, kita nggak tahu ngesebutin satu-satu itu. Nias lagi, surfing kan, mhm, banyak kali. banyak sebenarnya. Ya itu tadilah, memang mindset dan SDM itu perlu Itu yang harus diperbaikilah, dibenahi ya, dibenahi. supaya Pemerintah juga harus lebih peka lah terhadap itu. supaya bisa kita lebih maju ya. Iya, Oke oke bagaimana oke. lah sektor wisata kita ini bisa tidak sia-sia gitu loh, segitu banyaknya, masa warga lokal terus pengunjungnya? Iya iya, kapan luar negeri kan? Iya, Iya iya, biar semakin terpromosikan kan ke negara iya. mereka, itu Apalagi sih. medsos sudah ada sekarang kan, Mhm, udah ada YouTube, udah ini. Kalau bisa sih pemerintah coba berkolaborasi sama konten kreator yang ada di daerah itu. jadi hujat seperti kemarin kan itu, Lucinta Luna, Oh dihujat.
karena pakaiannya seperti itu, Iya, nggak bisa. Awkarin juga Nggak bisa. Susah ya. susah. Kira-kira kapan ini habis? Atau ganti generasi kali ya? Enggak juga ya? Nggak tahu sih kalau itu. Karena udah susah kalau bicara habit ini, Iya, tradisi ini mengubah itu susah ya. susah. Ya itulah maksudku, apakah 2 generasi lagi ke bawah kita atau di generasi kita atau di bawah kita? Nggak bisa kita jamin Enggak juga. juga ya. Karena kan ini kan tradisi turun temurun Iya ya. bener. Jadi perlu memang ada sosok yang bisa memberikan Terobosan lah. terobosan untuk itu, yang memang kita perlukan Iya kan. iya iya. Tapi sayangnya sampai sekarang Belum belum ada. ada kan. Aku kan terlintas tuh yang Sibolga tangga 1000 nyatanya, Tanggal tangga 100. 100. Kalau di Malaysia kan atau Singapura kan ada cable car. Iya. Gimana kalau ada cable car dari bawah sampai ke atas, tapi di samping tangga itu, orang yang mau akses tangga olahraga boleh, naik cable car juga boleh. Ada otakku kayak gitu. Bisa nggak ya kayak di Malaysia itu gitu loh. Sampai ke ini Sampai ke kayak puncak kayak di gitu. Malaysia itu kan jauh itu ya. Iya yang Anggap di aja apa, iya, anggap aja kalau itu di dari Genting Island iya, itu, heeh. dari kemana aku naik itu juga. Heeh. Gimana kalau dari situ dari WI misalnya pantai WI Iya, ke situ dibuat sampai tanggal 100. tanggal 100 Iya kan bener. keren ya, seru ya. Iya kan dari atas, nampak laut, Bro. Kita naik cable car di atas kan, cepat maju Seru tuh, ya kan. cepat maju tuh ya langsung. Wisatawan langsung berdatangan itu kan, pasti buat story dong, buat video. Cuman kalau itu mungkin lebih ke letak ya. Karena kita itu kan melintasi kota ya, agak susah memang. Enggak dulu, dari bawah aja dulu. Dari bawah ke atas itu aja dulu, nggak usah udah lintas jauh. Dari bawah kan, ke atas gini, naik dia gini. Sampai ke puncak tanggal 100 itu, cable car. Kan jadi daya tarik itu. Yakinlah di luar Sibolga pasti berdatangan itu. Apalagi di atas dibuat lagi tower yang agak tinggi untuk apakah tolnya itu kan. Udah sistem elektrik lah, listrik gitu. Hmm, Jadi orang yang nggak sanggup kayak emak-emak 40 tahun ke atas, anak-anak yang nggak sanggup mendaki, naik cable car dan bayar kan. Kan dapat bayar. income. Iya, ada income memang. Tapi carilah kalau nggak sanggup APBD Tapting atau Sibolga, cari investor, gitu. Bunganya berapa, pengembaliannya berapa, marginnya berapa, gitu. Di situ aja dulu. Yang lebih bagus yang kamu bilang itu sampai ke WI atau sampai ke mana, bagus tuh. Atau ke terminal pakai kabel car kan dari tanggal 100. Jangan, Ah, WI kan karena tempat wisata kan. iya. Kalau nggak dari lapangan Simare-Mare. Dari situ. Janganlah. Buat katrolnya apanya di panggung, dekat panggung itu. Susah menurutku kalau kita lintas kota gitu. Kalau nggak dari Kan gunung ke gunung, yang Tor Simar Jarunjung itu, Barbarimbing Simar Parimbing itu naik ke atas dia, gitu. itu terlalu jauh. Apa? Tapi Tapi dari Genting Simari-Mare naiknya. Gen- Genting Island sih jauh juga sih. Ya itulah dari Empat Simari-Mare empat naiknya. stasiun, Iya, dari jauh-jauh Simari-Mare. lagi. Kalau tanggal 100 itu nggak usah jauh, dari bawah aja, dari bawah naik ke atas, gitu. Terus di atas di puncak buat tower perhentiannya itu agak tinggi dikit supaya lebih bagus view-nya nampak Sibolga semua. Itu di otakku gitu. Kalau ada kabel car, kan kabel car kan kalau hanya satu titiknya budgetnya nggak mahal, pasti lebih mahal budget membangun LRT MRT kan. Iya kan? Itu lebih mahal. Tapi kalau bisa dari lapangan Simari-Mare ke Tor apa itu Simar Jarunjungnya. Semer Barimbing. Situ buat cable car. So, kalau nggak dari Semari-Mari itu naik situ. Itu sedap sih kurasa. Kalau nggak dari WI ke lapangan Semari-Mare, dia view laut, view city kota juga dapat itu. Tapi tanggal 100 di otakku udah kayak gitu. Cable car sini ya, Cuk. Kayak kaca kan berulang kali. Keren tuh. Rasa jadi hari ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan Terlalu melonjak gitu. pendek menurutku kalau dibuat cable car di situ aja. Karena kan Kan Genting untuk Island naikkan kan. Kalau nggak ke terminal sekalian. jauh kan. Tapi tingginya harus dilewati rumah sakit itu, ruko-ruko itu semua tingginya. Konek-konek ke situ. Aku justru kalau mau buat kayak gitu, aku justru lebih tertarik Di kalau mana? kalau mau buat gitu ya, Iya, di mana lah Kota Sibolganya? lebih lebih tertarik buat di Tor Semer Barimbing Turunnya ke dari mana lagi? bawah. Dari bawah ke Ya, atas saja? iya dari bawah ke atas gitu. Jadi kan di atas itu kan udah ada spot-spotnya Iya. dibuatkan. Jadi kayak tempat-tempat gazebo-gazebo gitu. Yes, kalau bisa ada coffee shop di situ gitu. Itu maksudnya. Kalau mau buat gitu ya. Iya begitu. Karena kenapa tidak melintasi kota dan rutenya juga agak jauh Iya ya dari bawah ya. dari Iya bawah. Jadi benar. nggak apa-apa kalau menurutku diambil satu titik.
dibuat seperti itu, ke situ. Heeh. View-nya pun kan lebih tinggi Iya kan, lebih tinggi ya benar. kelihatan banyak lautnya dan segala Di Kota macamnya. Sibolga view-nya dapat semua itu kayaknya ya? Dapat Dapat kan lumayan, sama laut juga kan? beberapa POV ya tuh, kelihatan ke Iya arah dapat. Sibolga bisa, mari-mari bisa, ke kota pun bisa Yang gitu. dekat-dekat situ yang jelas ya, Heeh, sama Katolik, Bank jadi Indonesia. bagus gitu, kalaupun mau buat gitu ya, Iya benar. daripada tanggal 100, karena tanggal 100 itu Terlalu pendek kali ya? terlalu pendek. Kayak masih naik odong-odong aja paling. Iya, tapi kalau terus Marbarembing Iya dibuat agak gitu dari tinggi sih itu. bawah, misalnya ada satu titik yang pas dibuat kan, untuk stasiunnya, Iya, buat ke atas, masih lumayan. benar. Tapi Terus apa harus ada koneksi ke situ, angkot atau bus gitu? view yang dijual pun kan lumayan selama naik kan, kayak Genting Island, Iya benar. ada hutan, ada laut gitu. Kalau Iya, city view juga iya, ada. city view juga ada. Kalau tanggal 100 kan enggak, agak Hmm, tertutup. Jadi hmm, kalaupun mau buat itu menurutku terus Marbarembing lebih potensial, iya. lebih bagus. Inilah di akhir lah kalau gitu, kalau soal bahas pariwisata ini panjang nih. Ada nggak pesan-pesan yang kamu sampaikan khusus para pelaku pariwisata yang ada di Tapteng sama di Sumut? Coba, apa yang pengen kamu bilang? Nggak ada sih, mungkin kalau mereka nonton ini, kalau teman-teman semua pelaku wisata nonton ini, ya mungkin apa yang kami bahas tadi itu boleh dijadikan masukan pertimbangan. Iya benar. Tidak, lagi-lagi disclaimer, tidak semua atau belum tentu yang kami sampaikan sama itu benar, Iya. tapi mungkin boleh dipertimbangkan. Ini pengalaman pribadi kami, Iya, iya. karena kami kan based on True story, experience iya kan. experience juga. Jadi mungkin tidak semua benar, tapi boleh juga, pasti ada yang benarnya juga dan boleh jadi Yes, pertimbangan benar. juga gitu. Iya. Jadi pesanku untuk semua teman-teman pelaku di sana, wisata di sana, ya mungkin lebih lebih apa namanya, lebih effort aja kali ya. Iya. Lebih bijak lah, Lebih niat lebih niat lagi. lagi lah Itu maksudnya. memajukan sektor Heeh. wisata kita. Artinya lebih niat lagi dari semua aspek diperhatikan. Hmm, Bagaimana biar menunjang wisata ini lebih maju lagi. Karena ya iya, dari kita untuk kita sebenarnya kan. iya benar. Itu aja sih. Itu aja ya. Oke teman-teman, demikian perbincangan kami hari ini soal pariwisata. Saya berharap pariwisata kita di Tapteng atau di Sumut sekitarnya makin maju lah kalau bisa. Kalau Amin. bisa makin cetar membahana, wisatawan asing harus bisa kita kalahkan negara tetangga kita, Singapura atau Malaysia. Harusnya kalau lihat dari potensi ya. Tetap semangat, mari berbenah dirilah para pelaku wisata yang ada di Sumatera Iya. Utara sekitarnya. Oke, akhir kata, aku Samuel Silaban, terima kasih yang udah nonton sama teman saya Yo Pandi. Si Tangga. Kami dari Sibolga, dari Tapteng. Aku dari Huta Balang, teman-teman. Dia dari mana? Sibolga Di Julu. mana di mana Sibolga? Sibolga Julu. Sibolga Julu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.